Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bertemu kembali bersama Umi Yuli pada pembelajaran tematik kelas 6. Tema 5, wirausaha, muatan IPS. Materi kita hari ini yang pertama, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Dan yang ketiga, posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, supaya kalian mengetahui posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 2. Mengenal komoditas ekspor dan impor di Indonesia. 3. Mengetahui posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Kita masuk materi yang pertama, yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Indonesia memiliki pelabuhan Tanjung Priok yang berada di Jakarta. Pelabuhan tersebut digunakan sebagai jalur ekspor dan impor di Indonesia. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan memperoleh keuntungan. Mari kita perhatikan bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang pertama, pertukaran sandang. Di antaranya, Indonesia mengekspor batik, Indonesia mengekspor kapas dan benang wol, Indonesia juga mengimpor mesin industri dari luar negeri. Yang kedua, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Kopi dan sayur-sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga, pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, kayu mahoni ke Singapura, semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina, dan getah karet diekspor ke Malaysia. Selain bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia mengekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Materi yang kedua yaitu komoditas ekspor-impor di Indonesia. Selain menggunakan bahan dan alat buatan dalam negeri, pengusaha batik juga ada yang menggunakan mesin buatan luar negeri. Hal ini juga merupakan salah satu contoh kerjasama dalam bidang ekonomi. Penggunaan teknologi atau mesin luar negeri merupakan bentuk kerjasama dengan negara lain. Indonesia mendatangkan mesin luar negeri merupakan kegiatan impor barang. Indonesia menjual hasil produksi dalam negeri seperti batik merupakan kegiatan ekspor barang. Sekarang, mari kita mengenal komoditas ekspor-impor di Indonesia. 1. Komoditas ekspor di Indonesia. Ada hasil industri yang terdiri dari semen, tekstil, dan kain batik. Berikutnya hasil pertanian dan perkebunan, diantaranya ada kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, kopi, dan karet. Yang ketiga hasil hutan, diantaranya ada kayu potongan, damar, dan rotan. Yang keempat hasil peternakan dan perikanan, diantaranya ada daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara.
Dan yang terakhir ada hasil pertambangan. Di antaranya ada migas, minyak bumi dan gas alam, dan non-migas, batu bara, logam, emas, perak, besi, dan timah. Selanjutnya, kita akan mengenal komoditas impor di Indonesia. Yang pertama ada barang olahan migas, yaitu bensin, solar, kerosin, dan aftur. Yang kedua, barang konsumsi, diantaranya makanan dan minuman kaleng, daging, susu, dan buah-buahan. Berikutnya, barang industri, diantaranya ada mesin pembangkit listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Berikutnya ada bahan baku, yaitu bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, serta bahan kimia industri. Dan yang terakhir ada jasa, biasanya dari negara-negara maju seperti pertukaran tenaga ahli. Materi yang ketiga yaitu tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Pembentukan MEA. Negara-negara ASEAN menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka, sehingga setiap negara terdorong untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya, serta kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Di antaranya, 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan. Misalnya, wajib belajar 9 tahun. 2. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan calon tenaga kerja. 3. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. 4. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Demikianlah pembelajaran muatan IPS kita hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya.